Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya insya Allah akan membawakan materi tentang strategi menghadapi ancaman politik. Ancaman politik itu apa sih? Jadi, ancaman merupakan setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan yang dianggap dapat menimbulkan bahaya maupun kegelisahan. Sedangkan, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi, bila digabungkan, ancaman politik adalah usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan bagi warga dan negaranya. Nah, bagi yang belum tahu, ancaman politik itu dibagi menjadi dua loh, yaitu ancaman politik dari dalam negeri dan ancaman politik dari luar negeri. Langsung aja kita mulai. Nah, ancaman politik dari dalam negeri itu contohnya ada dua, korupsi dan konflik SARA. Korupsi itu misalnya gini, banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk berpolitik dan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi, sehingga pembangunan dan dana uang negara berkurang dan terhambat. Sedangkan konflik SARA itu, kita semua sudah tahu bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural, yang memiliki banyak sekali budaya, suku, dan ras. Sehingga sering sekali terjadi konflik perbedaan yang sering dikaitkan dengan politik, yang pastinya bertujuan untuk kepentingan golongan kelompok yang berpolitik tertentu. Kalau ancaman politik dari luar negerinya apa sih, yuk? Nah, untuk ancaman politik dari luar negerinya ada dua juga. Satu terorisme, dan satu lagi negara lain yang ikut campur masalah internal suatu negara. Terorisme ini apa sih? Jadi terorisme ini adalah perbuatan yang bisa mengancam keamanan warga negara, kedaulatan negara, walaupun ada terorisme itu yang berasal dari negara sendiri sih, namun ada juga teroris yang berasal dari luar negeri, seperti ISIS. Nah, negara lain yang ikut campur masalah internal suatu negara. Dan ini yang dimaksud itu, negara lain yang ikut campur untuk menyelesaikan masalah-masalah internal di dalam negeri dengan kebijakan tertentu yang bisa mengancam pengambilan alih negara ataupun sebagainya. Nah, kalau ini sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana sih strategi untuk mencegah ancaman politik. Nomor 1, jangan pernah sekalipun menjadi provokator. Jadi, jika ada masalah seperti isu politik atau konflik yang berbau sara, maka sebagai warga yang baik, kita harus berusaha untuk menjunjung toleransi dan bisa menjadi masyarakat yang bijak. Jangan sampai memprovokator yang membuat masyarakat atau suatu kubu menjadi panas dan akhirnya emosi. Kedua, kita harus menjadi masyarakat yang taat akan hukum yang berada di Indonesia. Jangan pernah melanggar hukum-hukum, terutama hak asasi manusia. Karena ancaman dalam negeri itu salah satunya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang pintar, kita harus menjadi masyarakat yang taat akan hukum-hukum yang berada di Indonesia tentunya. Next, nah ini kita sudah mencapai puncak materi kita, yaitu bagaimana strategi untuk menghadapi ancaman politik. Bisa dilihat kita memiliki 5 caranya, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan yang terakhir, mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka. Nah, kayaknya udah selesai nih materi kita. Jadi, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang saya berikan hari ini dapat berguna dalam pembelajaran kalian di kelas 11 IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.